Saya di sini akan mempresentasikan tentang konsep sistem dasar. Secara sederhana, suatu sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himbauan dari unsur, komponen, atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain, dan terpadu. Salah satu teori mengenai sistem secara umum pertama kali yaitu teori yang diuraikan oleh Carnegie. Boulding terutama menekankan perhatian terhadap setiap bagian yang membentuk sebuah sistem. Teori sistem mengatakan bahwa setiap unsur pembentuk organisasi harus mendapat perhatian penuh dari pemimpin organisasi secara merata, baik komponen fisik maupun non-fisik. Unsur-unsur yang mewakili suatu sistem secara umum adalah memasukkan input, pengolahan, processing, dan pengeluaran output. Konsep lain yang tergantung di dalam definisi tentang sistem adalah konsep sinergi. Konsep ini di dalam suatu sistem adalah output dari suatu organisasi diharapkan lebih besar daripada output individual, output masing-masing bagian. Kegiatan bersama dari bagian yang terpisah tetapi saling secara bersama-sama akan menghasilkan efek total yang lebih besar daripada jumlah bagian secara individu dan terpisah. Karena itu, sistem organisasi mengutamakan pekerjaan-pekerjaan di dalam tim. Selain itu, cara pandang sistem suatu pelaksanaan pekerjaan secara integratif, baik menyangkut manusia, perkakas, metode maupun sumber yang dimanfaatkan. Karena itu ada banyak macam cara untuk mengkategorikan suatu sistem seperti sistem terbuka dan tertutup, sistem manusia, sistem mesin, atau gabungan keduanya, sistem deterministik atau probabilistik, dan masih banyak lagi. Istilah sistem untuk sekarang ini masih banyak dipakai sebagai sebuah sistem terdiri atas bagian-bagian atau komponen yang terpadu untuk mencapai suatu tujuan. Model dasar dari bagian sistem ini adalah adanya masukan, pengolahan, dan keluaran. Akan tetapi sistem ini dapat dikembangkan hingga menyertakan media penyimpanan. Sistem dapat terbuka dan tertutup. Akan tetapi sistem informasi biasanya adalah sistem terbuka yang dapat menerima beberapa masukan dari lingkungan luarnya. Melakukan sistem atas subsistem adalah tindakan penting dan menyederhanakan perancangan. Penggunaan sistem biasanya membutuhkan beberapa mekanisme pemisah untuk mengurangi kerumitan dalam koordinasi dan komunikasi. Pengembangan sistem adalah penyusunan atau suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau perbaiki sistem yang telah ada. Tim pengembangan sistem. Pengembangan suatu sistem tentunya harus didukung oleh personelnya kompeten di bidangnya. Sebuah tim pengembangan sistem biasanya terdiri dari manajer analis sistem, ketua analis sistem senior, analis sistem junior, pemrograman aplikasi senior, pemrograman aplikasi junior. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.